Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendekar, salam persilatan dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan channel kita yang membahas berbagai hal tentang bela diri. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali tentang silat limbuhan. Kita akan belajar bersama ya, mengenal pada kesempatan kali ini, yaitu memanfaatkan ujung dari senjata limbuhan ini atau stick ya, atau stick fighting ya. Kenapa kita mengambilnya? Karena zaman sekarang itu sangat sulit ya, kita akan menggunakan golok itu atau senjata tajam itu akan berisiko juga ya. Jadi kita menggunakan senjata tumpul atau stick yang mudah didapat kapanpun dimanapun kita berada, namun tetap bisa maksimal untuk membela diri. Oke, yang perlu kita perhatikan pada teknik tusukan atau tikaman di sini, yaitu memanfaatkan ujung-ujung dari senjata ya. Ini sekitar menunjukkan beberapa gerakan dari stick fighting atau silat limbuhan atau teknik limbuhan ya. Nah, ya kita akan pertama pelajari yaitu cara menusuk dulu ya, cara menusuk dulu. Nah, kita harus perhatikan ke tengah, ke tengah, ke tengah ya, dari atas, dari atas, dari bawah, dari bawah ke arah tengah, ke arah tengah. Dan sasaran-sasarannya walaupun senjata stick ini tumpul, namun kita harus membaca bahwa karakter manusia itu memiliki berbagai kelemahan, terutama di bagian mata, leher, ulu hati, bagian vital ya, dan sebagainya. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang memang walaupun tanpa senjata tajam pun musuh itu bisa kita kalahkan atau bisa kita lumpuhkan dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada titik vital atau titik kelemahan manusia seperti mata, leher, ulu hati, dan titik vital ya itu. Dan ada juga sendi-sendi, bagian sendi-sendi tangan ya, itu kalau kita menggunakan sabit tangan. Kita akan fokus ke tusukan atas, tusukan atas, tusukan dari bawah ya. Karena seperti bagian mata itu ya belum ada yang kebal ya, belum ada yang kebal. Jadi mata itu berbahaya sekali, itu mengganggu konsentrasi juga, mengganggu juga pergerakan dari gerakan seseorang dalam menyerang. Leher itu bagian pernapasan ya, itu juga ya terkadang mungkin bisa dilatih untuk menahan pukulan-pukulan, namun terkadang juga di saat menyerang itu lengah juga ya. Ulu hati ya, itu terdapat jantung, arah jantung cukup berbahaya juga, dan alat vital itu pun sama, tidak semua dapat melatih. Jadi kita akan melatih tusukan ya. Tusukan ini sangat berbahaya apalagi kalau menggunakan senjata tajam, tapi saya menyarankan kita menggunakan tongkat pendek atau stick ya. Nah, kita bukan melakukannya, dan kita pun kenapa menggunakan stick ini, kita akan melakukan dengan puas, melakukan dengan bebas dan dengan keberanian. Andainya kita menggunakan senjata tajam, mungkin saya akan berpikir dua kali. Andaikan berhasil saya menembas lawan saya atau menusuk lawan saya, mungkin akan beresiko bagi diri saya sendiri. Namun kalau stick mungkin hanya melumpuhkan, dan pun saya tidak akan ragu untuk memukulkannya pada lawan saya, karena dampaknya juga hanya kecil namun cukup berefek ya. Nah, tapi entah benar atau tidaknya ini hanya teori, silakan teman-teman berlatih ya, karena
Ini pun gerakan ini pun saya ambil dari gerakan-gerakan teknik golok dan senjata tajam. Nah, cuman karena zaman sudah berubah, kita tidak mungkin membawa-bawa senjata tajam. Kita harus bisa memanfaatkan segala macam bentuk senjata pendek, ya, seperti stick yang kita dapat di jalan atau dimanapun kita bisa menggunakannya. Ini adalah serangan tusukan dari atas, ya, serangan tusukan dari atas. Ya, kemarin kita belajar putaran-putaran, sekarang kita belajar tusukan, ya, tusukan dari arah bawah. Jadi setelah sambet itu kita bisa memanfaatkan menusuk. Nah, ya, menusuk ke arah bagian-bagian. Nah, kalau untuk latihan mungkin kita menusuknya. Nanti ada lagi latihan pada titik-titik vital. Nah, kita sekarang masih latihan gerakan menusuk-nusuk dulu, ya, gerakan menusuk. Nah, karena selain kita menyambut, kita juga harus menusuk. Nah, di sini kita menjelajah dulu, terlebih dahulu menjelajah, ya, sama-sama kita menjelajah fungsi dari senjata yang kita pegang ini, apa fungsi-fungsinya dari ujung, ya, sampai nanti tengah, ya, menangkis dan sebagainya. Kita pelajari menusuk dulu. Kemarin menyambut, sekarang menusuk. Dan kemarin saya lupa, ada teman-teman bilang gunakan aja bahasa Indonesia biar tidak apa-apa, katanya, nanti biar kami yang menerjemahkannya. Nah, oke, tidak apa-apa, supaya lebih leluasa juga menerangkan. Oke, ya, inilah tusukan-tusukan, ya. Nah, sebelum kita merangkai jurus, kita harus mengetahui dulu sasaran-sasaran dan gerakan-gerakan, sehingga di saat kita merangkai jurus, ya, karena teknik bela diri itu tidak baku, karena teknik bela diri itu tidak harus dihafal, namun dipahami apa yang gunanya kita melakukan gerakan ini dan mengapa kita melakukan gerakan itu. Jadi kita harus tahu, jadi bukan hanya menghafal, sehingga kita tidak tahu fungsi dari senjata yang kita gunakan ini. Nah, cukup asik juga, ya, dan ini juga cukup langka. Tidak semua bela diri mengajarkan, hanya beberapa di perguruan yang mengajarkan teknik senjata pendek ini. Namun karena kita di silat itu kebanyakan menggunakan golok, ya. Nah, hampir semua bela diri silat itu mengajarkan teknik senjata pendek, walau itu berbentuk golok pendek ataupun golok panjang kelewang, ya. Namun itu ada di bela diri kita di pencak silat, ya, ini. Jadi kalau mengenal stick itu hampir mirip dengan senjata golok. Karena sebelum kita belajar golok, kita akan diajari dulu memegang, menyabat, menusuk dan sebagainya. Tidak mungkin kita langsung menggunakan senjata yang tajam sebelum kita menguasai terlebih gerakan-gerakannya, ya. Kita bisa menusuk, menikam, ya, memanfaatkan ujung-ujung dari serangan, ujung-ujung dari senjata kita yang kita pegang. Bisa juga kita melakukan tikaman, ya, ini tikaman, ya, ini tikaman. Nah, kita bagaimana kita memanfaatkan senjata kita di saat jarak pendek. Nah, dalam stick ini saya menyukainya karena dia bisa menggunakan kedua ujung, bisa berjarak pendek, bisa juga berjarak panjang. Nah, ini yang saya contohkan, ini jarak pendek, ya. Jadi sasarannya tidak terbaca, ya. Dan apabila ingin dicoba, serangannya memang senjata ini tumpul, tapi kalau bila menyerang pada daerah-daerah titik terlemah lawan, ini akan sangat berbahaya sekali. Ya, kita sudah rangkaikan dari jurus-jurus pendek, ya. Kita rangkaikan gerakannya cukup leluasa. Jadi berbagai variasi kita bisa praktekkan, ya, menyambut, menyerang dan sebagainya. Semoga para praktisi bisa mempraktekannya di rumah atau menjadi suatu wawasan
bahwa senjata pendek itu gerakannya seperti ini, dan kita menamakannya, saya mengenalkan senjata limbuhan karena yang saya tahu mengenal pertama itu adalah senjata limbuhan, ya, stick. Dan juga gabungan dari jurus golok. Cuman karena sangat susah untuk membawa golok dan tidak mungkin saya mendapatkan golok di tempat seperti tempat-tempat tertentu, itu sangat sulit, apalagi di luar negeri tidak mungkin kita akan membawa golok, ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknik golok kita dalam stick fighting atau stick, ya, tongkat, senjata pendek. Namun ini sebenarnya adalah dasar, jadi kita bisa menggunakan senjata tajam seperti golok, celurit, dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai dasarnya. Oke, para praktisi semua, selamat menyimak, selamat berlatih, dan salam olahraga. Salam pendekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam pendekar. Ayo. Aduh,